Untuk menyikapi tentang adanya penumpang gelap tadi, itu bagaimana? Ya harus digarisbawahi dan harus dipisahkan bahwa mereka kelompok Salafi Wahabi ataupun kelompok radikal itu bukanlah bagian dari kami. Itu saja. Ada pertanyaan, apakah orang-orang yang selama ini membahas nasab Ba'alawi itu adalah kelompok Salafi Wahabi? Jawabannya adalah bukan. Kemudian ada juga pertanyaan, apakah orang-orang yang selama ini membahas nasab Ba'alawi, misalnya Gus Watlaret, kemudian Kiai Imad, kemudian Tubagus Moki, kemudian KRT Fakih, itu ditumpangi oleh oknum dari kelompok Salafi Wahabi? Kemungkinan iya, dan ini yang harus diwaspadai. Dan sebagaimana kita lihat, ada sebuah konten kreator atau pembuat channel Harry Pras itu sekarang juga ikut membahas nasab Ba'alawi. Artinya dia juga tidak sepakat kalau Ba'alawi atau para habaib dari Yaman itu bukanlah dzurriyyah Nabi. Artinya dia juga tidak percaya kalau habaib adalah keturunan Nabi. Tapi kalau kita scrolling ke belakang, kita lihat konten-konten sebelumnya, dia itu juga seringkali menyerang ajaran-ajaran orang Nahdliyin. Nah ini kan sudah menjadi indikasi kalau ajaran yang ia sampaikan adalah ajaran Salafi Wahabi. Sehingga jika misal pun dia itu menumpang tentang adanya polemik nasab ini, yang jelas dia itu bukan bagian dari kelompok Kiai Imad, kemudian Gus Fuad, kemudian KRT Fakih, kemudian Tubagus Moki. Itu bukan bagian dari itu. Jadi si Harry Pras ini berdiri sendiri. Cuma karena pembahasannya hampir sama, akhirnya dia juga numpang tenar di pembahasan tersebut. Dan hal itu juga harus digarisbawahi. Karena yang dihadapi ini adalah sebuah kelompok yang bisa dikatakan lincah dan juga mungkin bisa dikatakan licik. Karena kalau nanti misalkan orang-orang yang membahas nasab Ba'alawi ini di framing sebagai kelompok Salafi Wahabi, ya nanti para Ba'alawi itu bisa memprovokasi orang-orang Nahdliyin untuk menyerang orang-orang yang membahas nasab Ba'alawi. Jadi yang dikhawatirkan di situ. Sehingga harus digarisbawahi, misal pun ada kelompok Salafi Wahabi yang ikut membahas tentang nasab Ba'alawi, itu jelas bukan bagian dari kita. Itu orang yang berdiri sendiri, tidak termasuk dalam kelompoknya Gus Fuad, dalam kelompoknya Kiai Imad, dalam kelompoknya Tubagus Moki, maupun dalam kelompoknya KRT Fakih. Itu sudah jelas. Kemudian ada juga pertanyaan, apakah orang-orang yang membahas nasab Ba'alawi itu ditumpangi oleh oknum dari kelompok radikal? Hal itu juga bisa terjadi. Karena kalau kita lihat belakangan ini, ada beberapa konten kreator, ada beberapa kiai atau siapa yang dulu kelihatan membela tesis ilmiah, sekarang berbalik arah dan justru malah menyerang orang-orang yang selama ini membahas nasab Ba'alawi. Jadi dulunya itu sepakat dengan orang-orang yang membahas nasab Ba'alawi, dan sekarang berbalik arah menyerang orang-orang yang membahas nasab Ba'alawi. Dan itu juga ada indikasi kemungkinan bahwa dia adalah kelompok dari radikalisme. Kemudian untuk menyikapi hal itu bagaimana? Jadi untuk menyikapinya itu harus digarisbawahi dan harus dipisahkan bahwa kita, orang-orang yang membahas nasab Ba'alawi itu adalah orang-orang Nahdliyin, orang-orang NU kultural, orang-orang NU lapisan bawah. Kenapa yang melakukan hal tersebut adalah orang-orang NU kultural? Ya karena yang sering berhadapan langsung dengan para habaib itu adalah orang-orang NU kultural. Artinya yang sering mendapatkan dampaknya adalah mereka, bukan orang-orang NU struktural. Karena kalau kita ingat kejadian sekitar setahun yang lalu ya, jadi ketika itu Gus Watlaret itu didatangi oleh segerombolan orang yang mengaku sebagai pecinta Habib. Akhirnya di situ terjadilah persekusi. Jadi ini sebagai salah satu contoh saja bahwa yang menjadi korban itu adalah orang NU kultural. Sehingga sekarang itu yang bergerak itu adalah orang-orang NU kultural juga. Meskipun ada juga orang NU struktural yang ikut terlibat, namun hal itu tidaklah menjadi sesuatu hal yang begitu heboh atau bagaimana, itu tidak. Karena hingga saat ini pihak NU struktural pusat itu juga belum memberikan statement terkait tentang polemik nasab ini. Kemudian
Untuk menyikapi tentang adanya penumpang gelap tadi, itu bagaimana? Ya harus digarisbawahi dan harus dipisahkan bahwa mereka kelompok Salafi Wahabi ataupun kelompok radikal itu bukanlah bagian dari kami. Itu saja. Karena nanti kalau misalkan kelompok Salafi Wahabi itu ikut bergabung dengan pembahasan tesis ilmiah atau pembahasan nasab Ba'alawi, itu dikhawatirkan hal itu diframing oleh para Ba'alawi bahwa orang yang membahas nasab Ba'alawi adalah orang-orang Salafi Wahabi. Nah, dengan begitu para Ba'alawi juga bisa memprovokasi orang-orang Nahdien agar melawan orang-orang yang membahas nasab karena dianggap sebagai kelompok Salafi Wahabi. Makanya harus dipisahkan dan harus digarisbawahi bahwa kita yang membahas nasab Ba'alawi itu bukanlah kelompok Salafi Wahabi. Kemudian yang kedua, jangan sampai orang-orang yang membahas nasab Ba'alawi itu nanti diframing atau dianggap sebagai kelompok radikal cuma karena ada oknum kelompok radikal yang ikut nimbrung membahas nasab Ba'alawi. Dan harus digarisbawahi juga bahwa kelompok radikal itu bukan bagian dari kita yang selama ini membahas nasab Ba'alawi. Karena jika orang-orang radikal ini masuk ke bagian kita, itu nanti juga di-framing oleh para Ba'alawi bahwa orang-orang yang membahas nasab Ba'alawi adalah orang-orang kelompok radikal. Dengan begitu, para Ba'alawi juga bisa memprovokasi pemerintah agar melawan orang-orang yang membahas nasab Ba'alawi. Jadi intinya, meskipun misalkan orang-orang yang membahas nasab Ba'alawi itu kok nyatanya ditumpangi oleh kelompok Salafi Wahabi maupun kelompok radikal, yaitu harus digarisbawahi dan harus dipisahkan. Jadi jangan sampai kita ini yang membahas nasab Ba'alawi itu kok sampai nantinya itu dianggap sebagai kelompok Salafi Wahabi atau sebagai kelompok radikal. Meskipun faktanya memang ada beberapa oknum yang ikut membahas hal tersebut, tapi sekali lagi itu adalah tujuan mereka sendiri, tidak tergabung dalam bagian dari kita. Yang artinya mungkin mereka memang punya agenda sendiri, memang punya agenda pribadi atau apa, yang jelas mereka bukan termasuk bagian atau kelompok dari timnya Kuswat Barat, Kiai Imad, kemudian Tubagus Mugi maupun KRT Fakih Wira Hadiningrat.